Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, nats Tuhan yang menyapa kita terambil dalam kitab Mazmur pasal 130 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Demikian. Setiap orang pasti pernah mengalami suatu kesusahan atau pergumulan di dalam hidupnya. Dan apabila itu sudah terjadi, akan timbul beberapa macam pertanyaan di dalam setiap orang. Bisa saja dia berpikir, kenapa ini masalah datang kepada saya? Dan dia berpikir gimana untuk menyelesaikan atau keluar dari pergumulan yang sedang dia hadapi tersebut. Demikian juga halnya yang dialami oleh pemazmur pada kitab Mazmur 130 ayat yang ketiga ini, di mana pemazmur mengalami suatu pergumulan atau kesusahan yang sangat mendalam. Dan dia berpikir, apakah yang sedang saya alami? Dan apakah yang sudah saya lakukan sehingga masalah ini menimpa di dalam hidup saya? Dan dia berpikir juga untuk keluar dari pergumulan tersebut. Dan dia menyimpulkan hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan dia dari pergumulan tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan tidak mengingat-ingat segala kesalahan kita. Bahkan tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita. Apabila kita sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan selalu menanti-nantikan untuk kedatangan kita untuk minta ampun ke hadapan Tuhan. Sama halnya seperti yang kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 31 tentang perumpamaan anak hilang, di mana salah seorang anak yang meminta warisan dari orang tuanya dan setelah itu pergi berpoya-poya dengan menghabiskan harta yang diperoleh dari orang tuanya untuk memuaskan keinginan dunianya. Dan sehingga pada suatu saat habislah semua yang dimilikinya. Dan dia berpikir sudah jatuh dalam permasalahan atau pergumulan yang sangat dalam. Dan dia berpikir untuk kembali ke hadapan bapaknya. Dan kita tahu bapaknya sangat menantikan kehadirannya dan merindukan. Dan ketika dia pun pulang, bapaknya sangat bersukacita dengan kedatangan anak. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menantikan kita dalam kehidupan kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Maka dari itu, kita juga diajarkan untuk selalu datang kepada Tuhan. Sejatinya manusia tidak ada yang sempurna, tak luput dari kesalahan. Jangankan kita manusia biasa, bahkan murid Yesus sendiri seperti Petrus, sebelum Yesus disalibkan menyangkal Yesus yang sudah setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Dia mengatakan, saya tidak mengenalnya. Tetapi Tuhan Maha Pengampun. Tuhan tidak menghukum Petrus. Tetapi Petrus tetap dipakai Tuhan untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Dari itu kita juga diajarkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk saling memaafkan. Janganlah mengingat-ingat atau memperhitungkan kesalahan yang diperbuat oleh saudara-saudara kita. Tetapi kita juga diajak untuk bisa saling mengasihi, memaafkan tentang kesalahan antara yang satu dengan yang lain. Karena apabila kita saling memaafkan, damai Tuhan akan tinggal di dalam kita. Maka dari itu, melalui sapaan Tuhan, pada pagi hari ini kita diajak untuk selalu datang kepada Tuhan dan juga untuk saling mengampuni. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Demikian firman Tuhan. Tuhan